Sulawesi Selatan itu kan daerah penghasil pertanian. Kami itu penghasil 11% dari jagung, produksi jagung Sumatera Barat itu Sulawesi Selatan loh. Kan kebanyakan orang ngomong nih, ini bupati bapaknya, Ya. ketua DPRD anaknya. Ini negara selesai di dapur saja. Bapak kita seorang politisi, terus kita salah dilahirkan dari rahim orang tua yang juga jalan hidupnya menjadi seorang politisi. Kita kan dipilih langsung oleh masyarakat. Kita ada program di Sulawesi Selatan itu memberikan pakaian gratis untuk siswa-siswi baru yang masuk sekolah. Semuanya dari tingkat TK sampai SMA. Nah, pada hari ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu gesturnya goyang gemoy itu apa kan supaya pemilu ini tidak kaku-kaku banget. Mantap. Kalau Abang punya anak kira-kira nih Bang, mau nggak ngajak anak Bang kerja salah? Mau apa nggak? Ya nggak mau. Ini sama bapak saya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Terang Politik, konten politik yang diproduksi oleh tim Polstar Research Consulting dalam rangka ikut mewarnai pemilu 2024 dengan narasi-narasi yang positif. Kita akan bawa gagasan-gagasan para tokoh-tokoh politik yang sedang senyum-senyum baliho di sentero Kota Padang dan khususnya juga Sumatera Barat. Kali ini saya kedatangan tamu, sahabat lama kita juga, sahabat perjuangan kita juga di HIPMI. Ya, saya rasa nih anak muda Sumatera Barat udah nggak asing lagi dengan wajahnya, karena wajahnya juga ikut nyengir-nyengir sekarang di pinggir jalan di Sumatera Barat, khususnya Sumber 1. Siapa beliau yang saya undang sekarang? Yaitu Ketum Zigo Rolanda. Assalamualaikum Ketum, selamat datang. Bang. Makasih Bang. Makin cerah ya. Beliau ini kalau menurut saya sebelum ada bahasa narasi-narasi yang berkembang anak muda maju berpolitik sekarang, milenial ke politik sekarang, beliau sudah mencetak sejarah anak muda sukses berkarir politik. Pertama duduk di DPRD provinsi ya Tum? Ya, 2014 jadi anggota DPRD provinsi. 2014 di DPRD provinsi, usia berapa itu? Usia 23 tahun dan mendapatkan suara terbanyak dari 65 anggota DPRD provinsi. Berapa suara itu? 24.995. Nah ini rekor, ini benar-benar sejarah. Jadi belum bahasa-bahasa Instagram sekarang, ayo milenial politik itu sudah ada di 2014. Anak muda dari Sumatera Barat, usia baru 23 itu. Baru 23 sama saya itu. Maju provinsi Sumatera Barat, DPRD Sumatera Barat, suara paling tinggi 24.000. 24, hampir mendekati 25. 5 suara lagi 25.000. 5 suara lagi 25.000. Ini rekor. Habis itu maju setelah 5 tahun di DPRD provinsi. Sebetulnya kan begitu dapat suara terbanyak di DPRD provinsi itu, kita sudah mulai nih persiapan buat DPR RI. Tapi karena sesuatu hal di internal partai, kita ditunjuk dan terpilih menjadi Ketua Golkar Kabupaten Sulawesi Selatan. Tidak pernah kalah. Nah, semasa itu karena 2016-17 itu kita ditunjuk jadi Ketua Golkar. Nah, tentu kita berkewajiban kan bagaimana suara Golkar di Sulawesi Selatan, secara notabene kan kita Ketua Golkarnya. Dan di pemilu 2019 itu kan posisi Golkar di Sumatera Barat kan tidak diuntungkan semasa itu. Iya. Dengan capresnya. Tapi alhamdulillah dari 14 kabupaten kota di 2014 Golkar itu menjadi pemenang. Pada 2019 tinggal 2 kabupaten kota yang menjadi pemenang. Salah satunya di Kabupaten Solok Selatan dan Kota Solok. Oke, ini artinya ketika didaulat menjadi ketua Golkar Solok Selatan, walaupun Golkar di Sumatera Barat sedang dihajar habis-habisan, tapi Solok Selatan tetap masih pertahankan kemenangan. Berapa kursi dapat? Kita itu dapat 4 kursi dan kita juga mendapatkan suara terbanyak di Solok Selatan. Jadi selama
ikut berkompetisi ini selalu dapat juara umum. Oh iya, ini betul. Mungkin di rumahnya udah gede-gede juga piala politik. Kalau boleh tahu, Ketum, apa kunci keberhasilan Ketum Zico di karir politik ini dari berbagai pertarungan menang juga. Di HIPMI juga menang beliau. Iya, di HIPMI juga. HIPMI 2014 jadi ketua HIPMI juga, ketum HIPMI termuda juga semasa itu. Ingat saya betul. Karena artinya udah 3 pertarungan, HIPMI itu juga ada pertarungan politisnya juga pastinya karena pertarungan menjadi ketua umum kan. Selalu menang, Jerome. Nah ini kuncinya apa nih? Sebetulnya kuncinya dari track record aja sih Pak. Kalau kita kan di politik itu kan memang sudah nasabnya nasab politik. Artinya track record yang dibangun oleh orang tua sebelumnya kan juga di politik. Track recordnya baik dan kita di politik begitu kita terjun kita juga mempunyai track record yang baik. Kalau track record kita tidak baik tentu kita tidak akan menjadi juara umum atau mendapatkan kursi penuh selama ikut berkompetisi. Termasuk juga di organisasi-organisasi lain. Berkompetisi apalagi dunia usaha kan. Kalau dunia usaha itu kan paling penting track record. Kalau dalam dunia usaha kita sudah mempunyai track record yang tidak baik, tentu teman-teman di organisasi tidak mempercayai kita juga. Dan alhamdulillah pada hari ini setiap ada organisasi kita juga diajak oleh teman-teman pengurus, salah satunya Kadin dan lain-lain juga. Di waktu 2014 itu maju DPRD provinsi, anggota DPRD provinsi termuda dari 65 orang. Dari 65 orang. Terus gimana menempatkan diri di tengah senior-senior ini? Ini juga pelajaran ini nanti pada tahun ini siap-siap nih kalau caleg muda terpilih nih. Bagaimana ya? Dan kita harus menyadari bahwa kalau waktu itu saya di DPRD provinsi itu ya tidak pernah malu. Dan memang waktu saya di DPRD provinsi ya banyak belajar juga dan pengalaman-pengalaman dan beruntung juga Bang saya jadi pertama jadi anggota DPRD itu di tingkat provinsi. Artinya watak dan karakter saya itu kan intelektualnya kan jauh lebih baik dibandingkan di kabupaten gitu. Apalagi tempat saya kan kabupaten baru. Makanya komunikasi baik dengan para senior itu. Dan dalam politik yang terpenting Bang, kan semua kita pemain politik ini kan semua kan menjual harapan kepada konstituen kita. Nah, dalam perjalanan politik itu komunikasi baik, kadang-kadang kan kebanyakan orang harapan kita bisa diakomodir tapi tidak menghiraukan harapan teman-teman yang lain yang notabene juga sama-sama sebagai anggota DPRD. Itu salah satu menurut kami di dalam dunia politik itu sering terjadi miskomunikasi. Dinamika mana yang tinggi nih? DPRD provinsi atau DPRD kabupaten? Persoalan dinamika menurut saya, menurut kita itu Bang, persoalan itu berbeda-beda Bang. Tapi yang paling kompleks itu persoalannya di daerah Bang. Karena di layanan yang pertama berhadapan langsung menjadi pemerintah terdepan dengan masyarakat, dan yang kedua kan di daerah itu APBD-nya tidak sebanyak di provinsi. Jadi kalau ada jalan provinsi yang nggak rusak, tetap disalahkan orang kabupaten. Itu. Ini pejabat kabupatennya ngapain aja gitu. Kita yang berhadapan langsung gitu. Menurut kami proses di kabupaten itu juga sangat luar biasa, jauh lebih sulitnya dibandingkan provinsi, dan provinsi itu kan tidak mempunyai wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Sebetulnya kan menjadi koordinator saja. Kalau kabupaten kan betul-betul kabupaten ini wilayah dia gitu. Kan pemerintah provinsi itu kan perwakilan dari pemerintah pusat yang berada di provinsi. Ya, oke. Provinsi dulu 23.000, kalau yang kabupaten 24.000. Kalau kabupaten? Kabupaten itu kita satu kecamatan dapat suara itu 2.500. 2.500. Dan suara terbanyak. Nah, ini juara umum lagi ya, jadi ketua DPRD. Kursi penuh terus Bang. Kursi penuh terus ya. Kursi dibawa dari rumah kan. Dari rumah semua ya. Dan di dapil kita dapat 2 kursi Golkar. Di Sulawesi Selatan kan malah menyumbang jadinya ya. Menyumbang kursi kedua dan ketiga ya. 2 kursi. Oke. Cuman 1 kursi itu baru kita bawa.
Oh, berarti 2 kursi ke bawah langsung. Iya. Kursi pertama dan kursi kedua. Gitu. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya Ketum Zigo, 2014 itu kan narasi anak muda masuk politik nggak semasif sekarang nih. Dan anak muda pun nggak senarsis sekarang berpolitiknya. Nah, itu Kenapa Bang. dulu Dulu berkecimpung? mungkin juga jadi bahan cemoohan Bang bahan olo-oloan lah bagi teman-teman seumuran. Kita ikut nyalek. Waktu itu kan di 2014 itu politik bagi anak muda kan sesuatu hal yang tabu. Iya. Tapi dalam penghitungan kita dari jumlah pemilih semasa itu ternyata lebih dari 30% lah jumlah pemilih itu anak muda semasa itu. Masih kecil ya. Masih kecil dan kita kan dulu kan sempat tidak diperhitungkan. Iya. Tidak diperhitungkan, tahu-tahunya dapat suara terbanyak kan. Itu kan berkat komunikasi dan hubungan baik juga dengan masyarakat. Padahal kan baru, belum ada track record segala macam. Pendekatan apa yang Ketum lakukan? Komunikasi aja, datang baik-baik, minta tolong gitu aja Bang. Dan kita apa adanya aja dan tidak pernah menjanjikan sesuatu hal yang pertama bukan menjadi kewenangan DPRD dan yang bukan misalnya kita nggak bakal bisa nepatin ya kita ngomong aja jelas kalau ini bukan kewenangan kami di DPRD dan kita tidak pernah memberikan sesuatu harapan palsu ke masyarakat kan kebanyakan ya hampir kebanyakan lah teman-teman politisi yang penting diyain aja dulu gitu kita nggak berani gitu Bang Ya nanti karena dipikirin gitu. ya karena pengalaman kita menjadi anggota DPRD itu menjadi anggota DPRD itu sulit Bang, tidak gampang. Tapi lebih sulit lagi mempertahankan. Iya, karena kita boleh dibilang ketika menjabat, dosa-dosa kita juga ada dicatat gitu. Iya. Ini salahnya dulu ini Ada dia ini gitu. itu bla 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 Karena gitu. udah diuji di Udah lapangan. diuji lah. Nah, kalau di masa 2014 itu ada incumbent nggak di dapilnya Ketum? Yang dikalahkan atau Kebetulan waktu 2014 itu Solok Raya itu dapil baru, Bang. oh, Sumbar 7. Dulu Sumbar 7 itu ada 4 kabupaten kota. Solok, Solok Selatan, Kota Solok, dan Pesisir. Nah, di 2014 pecahlah dapilnya. Solok, Solok Selatan itu dan Kota Solok menjadi dapil Sumbar 7. ya. Nah, Pesisir bergabung dengan Mentawai. Nah, semasa itu kita memang tidak ada incumbent karena ada dapil baru kan. Ya. Tapi calegnya semasa itu ada mantan ketua DPRD 2 periode dan ketua DPRD aktif 2 periode dan anggota DPRD aktif 3 periode dan ada juga politisi senior pernah jadi anggota DPRD Kota Solok juga. Mantan ketua DPRD Kabupaten Solok 2 periode. Ketua DPRD Kabupaten Solok 2 periode aktif, Ya. anggota DPRD Kabupaten Solok 3 periode aktif, dan mantan anggota DPRD Kota Solok apa Kabupaten Solok. Ya, Itu terus kita. Lawannya berat juga. Itu. Berat itu. Bisa jadi juara umum. Ini pialanya juga harus piala emas ini. Nah, ini kan artinya berpolitik dari 2014 ke sekarang itu kan udah cukup lama, udah 2 periode pemerintahan juga. Provinsi 5 tahun, kabupaten 5 tahun. Apa yang kerasa berubah nih, Ketum, dari fenomena politik yang kita hadapi? Ya kalau sekarang itu, kalau menurut kita politik itu menjadi seorang politisi kayak kita nih, ada yang berubah itu ya cepat menyesuaikan saja, Bang. Yang pertama pada hari ini tentu kompetisinya lebih terbuka, tidak seperti dulu kan. Kalau dulu media sosial tidak ada, cuman dengan gambar atau apa, sekarang sudah banyak ada serang udara dan lain-lain, lebih terbuka pada hari ini. Dan menurut kami penyelenggara itu pasti jauh lebih ketat pada hari ini, Bang, daripada sebelum-sebelumnya. Kan ada yang menjadi kekhawatiran nih, dan kita juga sempat ditawarin, kita ada pegang ini, pegang itu. Selama kita main, Bang, kita nggak percaya, nggak bakal berani ada yang Jalan-jalan hantu itu nggak ada itu, Bang. Kalau dulu zaman belum ada zaman bau nggak secanggih pada hari ini mungkin boleh lah, tapi kalau hari ini menurut kami itu nggak ada cerita itu. Sulit, Bang. 2019-nya terbukti itu. Ketua KPU di salah satu kabupaten duduk sama politisi, di foto, besoknya dia langsung berhentikan. Itu lebih terbuka. Bedanya itu, Bang, dari dulu. Dan sekarang ya
gimana, mungkin karena apa ya? Karena sesuatu 2019 itu ya, kalau di internal Golkar kan kencang banget serangannya kita di Sumatera Barat. Kalau hari ini kan agak cukup landai lah bang. Kayak kebijakan secara nasional dulu kan di Sumatera Barat Golkar kan tidak diuntungkan. Kalau pada hari ini cukup landai lah menurut kita bang. Bisa concern dan fokus kita bagaimana target kita, bisa Golkar menang dan kita duduk, dan bagaimana calon presiden Prabowo Gibran yang diusung oleh Partai Golkar ini bisa menang juga. Dan pada hari ini bang, anak muda ini lebih diberikan panggung bang dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan anak muda kan sering diremehkan. Anak muda ya apa sih, tahu lah kan kayak gimana kan. Kalau pada ini kan anak muda, dan sekarang anak muda yang tampil pun juga banyak dikasih jebakan Batman kan, di negatif campaign salah satunya dari ya secara kapasitas diremehkan. Ini bukti beliau udah di 2 lembaga DPRD kan. Aman-aman aja dong. Aman-aman aja bang. Ya, gimana ya? Jadi kan soalnya kan biasanya anak muda tuh dianggap nggak mungkin bisa nih, kapasitasnya nggak cukup. Ini ternyata dihitung lancar aja selama menjabat. Lancar karena kita menjadi pemimpin tuh kan nggak pernah egois bang. Dan kita bisa menempatkan diri, apalagi kita pada hari ini kan di Sulawesi Selatan itu kan isu politik negatifnya kan kencang bang. Karena bupati bapak, ketua DPRD anak. Apalagi kemarin ya, kalau isu pilpres dinasti politik pasti ngerasa. Kalau di dunia demokrasi menurut kita nggak ada cerita dinasti politik bang. Karena kan nggak mungkin juga kita disalahin, misalnya kayak bapak kita seorang politisi, terus kita salah dilahirkan dari rahim orang tua yang juga jalan hidupnya menjadi seorang politisi. Itu kan yang dipilih langsung, kita kan dipilih langsung oleh masyarakat. Lain soal kalau dititahkan. Kalau ini kan diuji dulu di pemilu. Disuguhkan kepada publik, kepada masyarakat. Bukan ini dulu enteng-enteng di rumah, ketua DPRD ya gitu ya. Kan banyak juga yang anak seorang politisi banyak juga yang nggak terpilih. Dari sekian banyak politisi kan banyak juga yang terpilih. Kita pada hari ini. Dan alhamdulillah kita tuh bisa menang pemilu dan bisa menang pilkada di Sulawesi Selatan. Dulu itu mana duluan? Menang jadi ketua DPRD baru Bapak Bupati mana dulu? Dulu jadi ketua DPRD. Berarti kalau dinasti ya terbantahkan juga masa anak yang naruh Bapak ya. Kecuali Bapak. Dan orang tua kita itu 2 kali bang. 2010 kalah, 2015 kalah, 2020 nyalonin lagi baru dapat bang. Ya, artinya teori tuduhan dinasti politiknya juga terbantahkan. Masa anaknya yang akan ngantar Bapak jadi bupati? Kecuali kalau dinasti politik itu orang tua yang nurunin anak. Itu yang pertama. Itu pun dititahkan. Yang pertama. Dan yang kedua misalnya bupati dulu. Baru dapat DPRD-nya. Karena kekuasaan itu kan ada di kepala daerah. Kalau DPRD ini kan kita nggak punya kekuasaan. Masa kewenangan kita kan juga terbatas. Suaranya di 1.500 yang nganterin bupati, suara berapa terkumpul suara bupati? 38% apa? 36.000 Pak. 36.000 gitu. Dan kita kan ada incumbent 10 tahun itu rivalnya waktu itu. Dan itu kan berkat komunikasi politik yang baik. Justru menurut kita ketika Ketum Zigo jadi ketua DPRD, orang tuanya jadi bupati itu jauh lebih menantang daripada interaksi ketua DPRD dengan bupati yang dengan orang yang berbeda. Karena menempatkan diri agak susah juga ya. Tergantung sudut pandang bang. Nah, kalau sudut pandang kita itu negatif, pasti negatif bang. Kan kebanyakan orang ngomong ini bupati bapaknya, ketua DPRD anaknya, ini negara selesai di dapur saja. Itu kan bagi orang yang berpandangan negatif bang. Tapi segala sesuatu itu kan kita harus membawakan ke diri kita bang. Kalau abang punya anak kira-kira nih bang, mau nggak ngajak anak bang kerja salah? Mau apa nggak? Ya nggak mau. Ini sama bapak saya bang. Kan sederhana aja kan. Tapi gimana interaksinya itu? Kita penasaran juga ini karena. Nggak, justru bang. Pada hari ini kan Kabupaten Sulawesi Selatan kan sudah mulai dikenal orang.
sudah mulai mendapatkan penghargaan prestasi-prestasi, pada hari ini sudah mendapatkan kepercayaan Yang Deki Nasional sekarang di Sulawesi Sulawesi Selatan. Selatan, event-event, dan itu karena berkat kerja bersama. Hmm. Justru kenapa kita bisa bekerja total, bekerja all in, full Bang, karena ya tidak ada kecurigaan dan kecemburuan politik. Jadi semua termanage dengan baik walaupun seolah dituduh nih negara selesai di satu keluarga. Kan yang penting kita kerja, hasilnya kan masyarakat bisa merasakan dan bisa melihat. Kalau bagi orang yang tidak berseberangan politik sama kita, apapun yang kita lakukan ya bakal nggak senang Bang. Bahkan kita mau bikin satu jorong, satu rumah tahfiz saja dibikin itu program bohongan. Program rumah tahfiz itu kan tanggung jawab semua umat Islam. Bicara soal pendidikan, gitu. Nah, apa yang menjadi perhatian di dunia pendidikan? Nah, tentu kalau pendidikan ini Bang, tentu kita harus mulai dari hulu sampai hilirnya. Maksud hulu hilir itu mulai dari TK, sekarang udah PAUD kan, PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA setingkatnya, dan perguruan tinggi. Nah, salah satunya di daerah kan juga ada fasilitas pendidikan, kualitas guru, dan juga biaya pendidikan. Nah, kalau di Sulawesi Selatan apa yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tadi? Nah, yang pertama di Sulawesi Selatan itu yang kita lakukan bagaimana meningkatkan, memperbaiki fasilitas sekolah. Kita di 2022 mendapatkan DAK terbesar loh. Untuk pendidikan? Untuk pendidikan di 19 kabupaten kota. Sulawesi Selatan itu mendapatkan DAK terbesar dari fasilitas sekolah, mengupgrade, ada komputerisasi dan lain-lain. Pokoknya ikuti perkembangan teknologi pada hari ini. Dan yang kedua, bagaimana meningkatkan kualitas gurunya. Kalau fasilitasnya baik, tapi kualitas gurunya tidak baik kan percuma juga. Nah, setelah baik, bagaimana minat orang sekolah. Minat orang sekolah itu kan kalau tidak hanya minat saja memperbaiki fasilitas sekolah, memperbaiki guru, tapi bagaimana supaya orang tua ini merasa tidak terbebani menyekolahkan anak-anaknya. Kita ada program di Sulawesi Selatan itu memberikan pakaian gratis untuk siswa-siswi baru yang masuk sekolah. Semuanya dari tingkat TK sampai SMA. Jadi tanpa terkecuali ya, bukan pemilik kartu ini segala macam, nggak merata semuanya. Merata dari TK, misalnya masuk TK nih, anak TK kita kasih pakaian. Terus kelas 1 SD, terus kelas 1 SMP, 1 SMA. Dan bahkan bukan kewenangan kabupaten juga kita beri. SMA bukan kewenangan kabupaten. SMA bukan kewenangan kabupaten, MTSN bukan kewenangan kabupaten, MIN bukan kewenangan kabupaten. Kita berikan pakaian seragam gratis. Coba Bang bayangkan. Kalau di kampung-kampung Bang, begitu masuk tahun ajaran baru, kadang di kampung itu kan ada naiknya sekolah yang 1 orang, 2 orang, 3 orang sama-sama masuk sekolah. Coba bayangkan satu pakaian gratis, kita ngasihnya 2 pasang. Satu pakaian putih, satu pakaian pramuka. Coba bayangkan kalau masyarakat itu punya anak 3 orang, berapa biaya masuknya? Udah 6 pasang harus dia siapkan. Ada 6 pasang. Setiap tahun ajaran. Basobo lo paden ko lun panen lah. Iya kan? Basobo lun panen, ketemu belum panen. Itu kan biaya. Dan alhamdulillah dari program tersebut membuat angka harapan pendidikan di Sulawesi Selatan itu meningkat. Karena mungkin orang dulu sebelum itu malas masuk pendidikan karena memikirkan biayanya. Satu biaya, satu fasilitas sekolah, dan terus kualitas gurunya. Ketika masalah biaya diringankan dengan baju tadi, orang jadi percaya diri untuk sekolah. Percaya diri dan tidak punya alasan lagi orang tuanya untuk tidak menyekolahkan anaknya. Malu kan dia kan. Malu dia untuk tidak menyekolahkan, atau semua sudah diserahkan sudah diberi fasilitas oleh pemerintah kabupaten. Dan ini menjadi program satu-satunya kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Pertama kita itu 2021, RPJMD 2021-2026 itu kita bantu SD dan SMP saja. Di 2022 kita bantu pemerintah SMA, SMK, dan MAN, pokoknya SMA sederajat, dan TSN dan MIN. Yang bukan kewenangan pemerintah Kabupaten Sulawesi Selatan. Prinsipnya gini Bang, kalau kita nggak bantu SMA,
Yang rugi kan juga masyarakat kita juga. Ya. Kalau SMA-nya tidak baik, tidak kita kontrol, tidak kita berikan, nanti persaingan di perguruan tinggi kan juga persoalan lagi. Maka ini yang menjadi konsen kita di dunia pendidikan. Dan tidak kalah penting, Bang. Kita juga ada program 1 jorong 1 rumah tahfiz. 1 jorong 1 rumah 1 tahfiz. jorong 1 rumah tahfiz. Itu dibayar oleh Pemkab berarti. Dan ini yang menjadi kekhawatiran. Ini adalah kita sebagai anak muda generasi milenial yang pada hari ini menjadi ketua DPD Sulawesi Selatan ini nggak ada nilai tawar begitu. Karena kita yang merasakan kekhawatiran, keresahan saya. Keresahan kita bagaimana anak muda ke depan yang perkembangan zaman cukup luar biasa. Kan kita ke depan juga tidak mau generasi-generasi kita yang larut terkait perkembangan zaman dan sehingga mereka lupa terhadap jati dirinya sebagai umat muslim, sebagai masyarakat Minangkabau dan yang lain. Apalagi sekarang ini seluruhnya di handphone mereka bisa. Nah, itu kan nggak bisa kita larang. Budaya luar kan Nggak bisa kita larang, Man. Dan generasi juga nggak boleh kita protek. Ya kalau kita dulu waktu kecil yang mentransfer budaya itu ketika bule-bule datang. Nah, sekarang nggak bisa lagi, Bang. Iya. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah generasi nggak boleh kita protek. Kalau kita protek, bermasalah nanti ketika dia bersaing. Betul. Karena dia jadi barang asing dia. Menurutnya, jadi ketika dia bersaing nanti ngeluh lagi. Yang datang menjadi bekerja itu asing dan lain-lain. Sebenarnya kita nggak beri bekal, kita protek. Jadi diimbangi berarti. Diimbangi. Kita bikinlah program 1 jorong 1 rumah tahfiz. Nah, program 1 jorong 1 rumah tahfiz ini adalah mendirikan rumah tahfiz, bukan membangun. Kalau membangun artinya kan ada bangunan baru, itu biaya besar lagi. Nah, kalau mendirikan lebih program swadaya masyarakat, mengajak semua elemen. Dan difasilitasi oleh karena rumah tahfiz ini kan tanggung jawab kita sebagai umat muslim. Pemkab setelah memberikan wadah, memberikan fasilitas, memberikan SOP terkait gurunya, ada supporting gaji guru. Nanti bagaimana yang masyarakat, orang tua tentu disuruh anaknya ikut program rumah tahfiz dorong. Nah, ada lebih dari 700 jorong lebih, 270 lebih jorong yang sudah ada, dan ada lagi 100 rumah tahfiz yang didirikan langsung oleh swadaya masyarakat. Yang masyarakat sendiri dengan secara swadaya, secara mandiri mendirikan. Karena artinya program pemerintah yang dilakukan Pemkab men-trigger masyarakat, jadi juga ikut kepancing bikin sendiri kepancing. Jadi kita kasih panggung bagi adik-adik, anak-anak kita yang rumah tahfiz. Setiap kegiatan kita hampir setiap minggu ada kegiatan itu turun ke lapangan. Jadi setiap kegiatan anak-anak kita ini suruh tampil di depan pejabat-pejabat daerah sehingga mereka berlomba-lomba dan mempunyai mental untuk bersaing nantinya. Makanya sekarang Sulawesi Selatan yang dipilih jadi MTQ nasional ya, rumah kali. Salah satunya mungkin itu. ya, karena mungkin aplikasinya ada di sana. Dan itu tidak hanya jorong saja, ke sekolah-sekolah juga sudah mulai, SMA, SD, SMP juga mulai memberikan program rumah tahfiz. Misalnya untuk masuk SD atau masuk SMP kita udah MOU dengan Kementerian Agama, dengan Kemenak. Dan memang konsen urusan agama ini kita percayakan penuh dengan Kementerian Agama walaupun itu instansi vertikal. Ini bentuk komitmen dan kolaborasi kerja super tim di Kabupaten Sulawesi Selatan itu. Menarik. Artinya zaman sekarang itu kan walaupun itu daerah kabupaten, tidak ada batas, dia akan dapat pengaruh negatif dari dunia luar karena pengaruh dari teknologi tadi anak-anak. Dan kita tambahkan kan kebanyakan ego sektoral itu. Ini kewenangan provinsi, kita nggak ngurus nih, biarin aja provinsi. Nah, ini kewenangan Kemenak nih, kita nggak ngurus nih, biarin. Tapi secara tidak langsung yang bakal rugi itu kan masyarakat kita sendiri. Dan kita lebih tahun ini ada sekitar 9.000 anak-anak kita yang wisuda tahfiz setiap tahun. 9.000 orang. Nah itu bayang itu sampai ke pelosok-pelosok itu. Nah, memang sih sebenarnya itu mau tak mau harus di-handle kabupaten karena gini, lagi-lagi nanti gini. Contohnya kita obrolin tadi, kalau jalannya jelek, walaupun jalan nasional, jalan provinsi yang disalahkan tetap Pemkabnya. Sama dengan kalau urusan moral, walaupun ini SMA urusannya
provinsi ini. Tapi disalahinnya ya Apa aja pemerintah kan daerahnya yang bupatinya salah gitu. gitu loh. Pemerintah daerahnya yang salah. Lebih Dan bagus segala dikerjain aja langsung. dan segala sesuatu itu kan harus dipersiapkan, Bang. Dan investasi ini kan kita anggap ini investasi pendidikan ini kan nggak bisa 1 tahun 2 tahun. Hasilnya mungkin 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 12 tahun ke depan. Sehingga bisa melahirkan generasi-generasi yang menurut kita bisa bersaing di kabupaten, bisa bersaing di provinsi, bisa bersaing di nasional dan bahkan internasional. Nah, sehingga ke depan walaupun mereka baik di akademisi juga mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik, tentu menjalankan roda pemerintahan calon-calon pemimpin ke depan itu kan ya dari anak-anak ini. Dia artinya filosofi adat dan sandi syarat-syarat sandi kita bulah itu Pemkab bikin kebijakan ini untuk merealisasikannya di bawah itu ya. Nah mungkin kodratnya politisi itu dia tidak mungkin menyenangkan semua orang, tapi berusaha menyenangkan banyak orang. Mungkin tidak hanya politisi saja, Bang. Kita menjadi sebagai manusia biasa juga seperti itu. Dalam berkeluarga menjadi sebagai orang tua juga seperti itu. Iya, nah, sekarang kita bicara itu. Ini bicara konteks masih dalam politisi muda. Pandangan Ketum terhadap teman-teman sekarang yang politisi muda, yang muda-muda kan banyak gitu. Nah, itu gimana pandangan Ketum melihat itu semua? Merasa banyak saingan nggak atau gimana? Enggak, Bang. Saya justru merasa lebih bangga. Banyak anak muda lebih tertarik pada politik. Dan ke depan tentu kita bisa menyuarakan kepentingan-kepentingan anak muda ini. Kalau misalnya teman-teman yang lain itu duduk kan diskusinya pasti tidak susah lah klopnya gitu loh. Kita tidak mengatakan yang politisi senior itu susah untuk tidak klop dengan anak muda, tapi kan yang mengerti dan memahami apa yang dirasakan anak muda itu kan sudah barang pasti Anak muda itu tersendiri. Tapi tidak kalah penting juga yang mempunyai pengalaman ini kan juga segala kebijakan pasti juga ada mengerti dan paham prosesnya. Nah, sekarang ini Tumzigo partainya dukung Prabowo Gibran. Nah, kita nggak bahas Pak Prabowo dulu nih, karena kita bahas ke anak mudanya Gibran. Ini Gibran ini kan cukup fenomenal nih sekarang tuh. Sampai hari ini masih jadi pembahasan. Soal pertama, ya tuduhan dinasti politik. Yang kedua sekarang soal nggak berani debat. Nah ini konfirmasi dari Ketum sendiri gimana? Mungkin nggak seorang Gibran itu beneran nggak berani debat atau gimana? Nggak yakin kita, Bang. Dan saya yakin dan percaya, nih kan tadi di awal, masalah itu lebih kompleks di daerah. Gibran ini sudah pernah menjadi wali kota. Jadi gubernur, jadi wali kota lebih susah jadi wali kota daripada jadi gubernur, Bang. Lebih susah jadi kepala daerah di kabupaten dibanding jadi provinsi ataupun jadi menteri. Kalau di kementerian atau jadi apa itu apa-apa anggarannya tak terbatas. Kalau di kabupaten, di kota, di provinsi ini anggaran terbatas, permintaan orang banyak langsung sama kita. Kalau telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas, dia datang ke rumah. Iya kan? Betul. Dan saya nggak yakin, kita nggak yakin Bang kalau Gibran, dan justru kami di internal mendapatkan info bahwa yang menolak itu bukan dari timnya Pak Prabowo dan Gibran, justru ada tim sebelah biar tidak ada perdebatan cawapres ini. Ya, cuma informasinya bias. Informasinya bias. Dan tapi memang Gibran itu sendiri ketika diundang diskusi nggak pernah hadir kan? Itu kan salah satu strategi, Bang. Mungkin ada yang menjadi prioritas buat kemenangan. Kan masing-masing kita ini kan juga mempunyai strategi bagaimana untuk menang. Atau mungkin barangkali supaya nggak datang diundang, supaya ditanya terus. Bisa jadi, kan berbagai macam strategi. Buktinya kan? Sekarang dibahas kan. Nah Gibran di sini. Nah, Pak Prabowo-nya sendiri nih. Partainya Ketum kan dulu 2019 dukung Pak Jokowi. Ini kan determinasinya cukup kuat dulu nih. Polarisasi yang terbentuk antara Pak Jokowi versus Pak Prabowo. Nah sekarang Pak Prabowo-nya dengan gestur yang berubah. Nih. Apakah ini strategi politik semata atau memang beliau seolah-olah dapat ilham apa gitu? Tidak, Bang. Kalau menurut kita bahwa pemilu di 2019 itu kan pelajaran yang luar biasa bagi kita. Bahwa gesekan politiknya luar biasa, ada dua kubu, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, di dalam hal itu Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu menorehkan sejarah politik baru.
budaya politik baru dunia loh Bang, Indonesia lagi loh. Dunia yang mana kompetitornya diajak ikut bergabung untuk mengurus negara. Ini kan segala sesuatu yang hal yang luar biasa dan yang menjadi pelajaran bersama bagi kita, Bang. Kalau kami melihatnya di situ, Bang. Nah, pada hari ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu gesturnya goyang gemoy itu apa kan supaya pemilu ini tidak kaku-kaku banget. Supaya riang gembira, kan itu yang dilakukan kan. Dan Pak Prabowo itu kan sudah 3 kali nyalonin, nggak perlu kaku-kaku, nggak perlu tegang-tegang lagi gitu. Orang semua udah tahu Pak Prabowo. Udah tahu Pak Prabowo bagaimana gitu, dan itu menurut kami yang dilakukan. Dan kita harus apa ya? Harus mempertahankan rekonsiliasi ini, Bang. Bagaimana Pak Prabowo dan Pak Gibran ini bisa menang supaya tidak ada perpecahan dari negara. Coba Bang bayangkan di 2019 itu kalau Pak Prabowo itu tidak mau gabung dengan Pak Jokowi. Setelah Pilpres dilantik langsung Covid. Coba Bang bayangkan. Kalau masih urusan politiknya belum tutup buku ya. Nah, belum tutup. Coba bayangkan dalam masa pandemi Covid itu masih ada kubu 0102. Dan alhamdulillah dari keputusan politik yang dilakukan oleh para tokoh nasional, oleh ketum-ketum partai yang menerima, tentu juga ketua partai koalisi juga menerima ini bahwa sikap negarawan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional padanya kan patut kita contoh sampai ke daerah. Toh di daerah tidak perlu pula kita tidak tegur sapa dengan gara-gara politik ini. Bahkan di satu keluarga bisa berantem gara-gara pilihan. Ini pelajaran. Jadi setiap fase politik, fase kompetisi pilkada, pilpres, pileg harus kita jadikan pelajaran, harus kita evaluasi. Nilai-nilai yang baik harus kita ambil. Toh menjalankan roda pemerintahan setelah kita menang itu tidak segampang apa yang kita bayangkan. Kalau politik negara ini tidak stabil, politik di daerah, di provinsi tidak stabil, segala sesuatu yang membuat kebijakan kan tidak juga bisa bekerja maksimal. Nah sekarang Ketum Zigo, saya lihat balihonya maju di DPRI Sumbar 1. Nah, ini dari mau DPRD provinsi udah kabupaten udah coba nih. Ketua DPRD. Ketua DPRD pula kan. Terus mau maju DPRI menuju Senayan. Pertanyaan saya, kita itu mau bawa apa? Maksudnya apa yang mau diperjuangkan di Sumatera Barat? Nah, yang pertama, saya kan berasal dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu kabupaten yang berada di ujung provinsi Sumatera Barat bagian selatan, berbatasan dengan provinsi Jambi. Nah, tentu kami kondisi pada hari ini bagaimana ingin memperjuangkan konektivitas antar daerah ini yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pada hari ini contohnya di Solok Selatan, Damasraya yang kami Kabupaten Baru dan Sijunjung itu kan berdekatan. Dan pesisir selatan, bagaimana konektivitas antar daerah ini bisa terhubung. Nah, kue-kue, APBN, program-program dari Kementerian PU, Jalan Nasional, itu yang harus kita perjuangkan. Kami di Sulawesi Selatan pada hari ini masuk di Lubuk Selasi, mau ke Damasrayanya belum tembus. Udah tembus jalannya tapi jalan kebun. Nah, pada hari ini alhamdulillah dengan kekompakan pemerintah, pada hari ini pemerintah Damasraya, pemerintah Kabupaten Sulawesi Selatan, dan pemerintah Kabupaten Solok bersama-sama bagaimana bisa konektivitas antar daerah ini bisa terjalin, dan juga termasuk Kabupaten Sijunjung, karena kan fakta integritas program kerjasama antar daerah antar kabupaten ini kan juga menjadi atensi yang luar biasa bagi pemerintah pusat, Bang. Sekarang memang kondisinya gimana? Kalau Sulawesi Selatan sendiri konektivitas? Di dalam masuk Sulawesi Selatan hari ini tuh bagus jalannya, Bang. Tapi menjelang ke Sulawesi Selatannya ada melintasi di Kabupaten Solok itu kayak di Air Dingin Alhan Panjang, di Surian. Itu jalannya ya bisa dikatakan tidak layak itu disebut dengan jalan nasional. Padahal itu jalan nasional. Padahal itu jalan nasional. Dan di ke Jalan Sulawesi Selatan ke Damasraya itu belum. Tapi alhamdulillah tahun ini 3 kabupaten ini mendapatkan program IJP, Bang. Instruksi Jalan Daerah dari Instruksi Presiden. Itu program langsung dari Kementerian PUPR. Apalagi tapi ini belum total, Bang. Yang di
Konektivitas jalan Solo Selatan ke tembus Damas Raya. Nah, tembus ke Damas Raya itu kan langsung masuk ke jalan lintas Sumatera. Ini kan memberikan koridor baru, sesuatu daerah ekonomi baru kalau jalan Solo Selatan Damas Raya itu tembus. Nah, Solo Selatan itu kan daerah penghasil pertanian. Kami itu penghasil 11% dari produksi jagung Sumatera Barat itu Solo Selatan loh. Nah, bagaimana pasar jagung, pasar cabai, hasil perkebunan yang ada di Solo Selatan itu bisa melintasi itu. Bisa ke Damas Raya jalannya lancar, bisa ke Sejunjung, langsung masuk ke Teluk Kuantan ke Riau. Kalau dari Solo Selatan pada hari ini tuh ke Teluk Kuantan ke Riau tuh 8 sampai 12 jam. Itu sampai Kota Pekanbaru. Dulu kan ke bawah, naik lagi ke atas. Sekarang dari Solo Selatan ke Damas Raya itu pada hari ini tuh 1 jaman mah. Sampai Sungai Rumbai, dari Sungai Rumbai ke Simpang Kiliran Jauh itu sekitar 2 jaman. Kiliran Jauh ke sekitar 2 jam ke Teluk Kuantan. Teluk Kuantan ke Pekanbaru 4 jam. Selain itu apa persoalan lagi yang akan menjadi perhatiannya Tom Sigo? Persoalan satu lagi itu persoalan pendidikan, Bang. Apa Pemerataan pendidikan, bagaimana fasilitas pendidikan yang berada di daerah-daerah. Kami juga daerah 3T dan bagaimana sektor pertaniannya yang pada hari ini subsidi pupuk di Sumatera Barat itu kan cukup prihatin kita. Ada beberapa pupuk kayak NPK, Ponska dan lain itu dari 100% kebutuhan pupuk Sumatera Barat baru terpenuhi 15%. Nah, ini kan kebutuhannya 30%. Enggak, kan 100% kebutuhan pupuk nih. Yang baru terpenuhi itu 15%. Masih ada PR 85% lagi. 85% lagi. Apa masalahnya? Kenapa itu cukup besar gapnya? Nah itu dia. Kalau di kabupaten semua kita sudah mapping persoalannya apa, kartu tani telah kita lakukan, kita sudah panggil penjual pupuk itu. Sudah kita rapatkan persoalannya apa, memang pengalokasian itu yang kurang, kuotanya yang kurang. Ini sama kayak persoalan minyak ini ya, solar. Nah, kita sudah nanya ke distributor, kita sudah undang tuh, kami 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kita rapatkan semua. Kita karena di Solo Selatan kami menjalankan roda pemerintah itu kan terbiasa ada persoalan, evaluasi, solusinya apa, ada persoalan kita running terus, jadi nggak boleh berhenti gitu kan. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran bagi para petani di Sumatera Barat lah. Kalau penggemplangnya memang nggak ditemukan ya. Tapi di Solo Selatan, kita kan cerita Solo Selatan karena kan pengalaman dan keseharian kita menjalankan roda pemerintahan di Solo Selatan. Karena kan tidak bisa kita pungkiri juga latar belakang dan pengalaman roda pemerintahan kita. Ada satu daerah hari ini yang kita jadikan daerah kayak padi gitu kan, itu menjadi padi organik, itu salah satu daerah, ada daerah Sumancuang. Itu kita jadikan pilot project. Kan nggak mungkin kalau pupuknya susah, kan kita nggak mungkin berdiam diri saja, Bang. Harus ada solusi. Salah satunya di Sumancuang di Solo Selatan itu sudah penghasil beras organik pada hari ini. Ada solusinya. Pertaniannya justru usaha mengurangi ketergantungan dengan pupuk. Iya. Lakukan inovasi. Kita lakukan inovasi. Itu disupport dengan APBD kabupaten? Disupport apa APBD? Pupuknya kita beri gratis yang di Simancuang itu. Nah, kalau seandainya di DPRI nanti mau memaksimalkan APBN buat gitu? Memaksimalkan kan tergantung komisi. Oh, tergantung komisinya. DPR ini kan tergantung komisi, Pak. Kalau kita komisi perintah ya. Kalau kita komisi pertanian bisa kita maksimal. Kalaupun kita tidak komisi itu kan ada jalur partai yang bisa kita komunikasikan. Toh perwakilan partai ada di setiap komisi, kan tergantung komunikasi saja. Dan kita kan mempunyai pengalaman menjadi ketua parlemen itu kelebihan. Kita jadi ketua DPRD kan, jadi komisi ini walaupun dia tidak kan bisa ada jalurnya ke sini ke situ. Sama lah menurut kami hierarki pemerintahan, cuman bedanya kan kalau di DPRD kabupaten itu kan sama-sama SK-nya dikeluarin oleh Menteri Dalam Negeri. Iya. Kalau di pusat itu kan benar-benar trias politikanya memang benar-benar berlaku kan. Kalau di kabupaten, di provinsi, kalau DPRD nggak mau, ya udah perbup sama pergub aja bisa lakukan penerapan APBD. Kalau di Senayan itu dinamikanya akan jauh lebih berbeda. Nah, menurut kami, Bang,
kita tahu persoalan di bawah itu apa. Nah, ketika membuat kebijakan nanti di Senayan atau di nasional, kita bisa menjadi salah satu, ini loh persoalan pengalaman kita di daerah. Tidak semata-mata daerah itu secara nasional misalnya sudah dialokasikan anggaran ini, tapi pendistribusian persoalan daerah itu kan tidak banyak orang yang paham persoalan daerah. Kalau kebijakan pusatnya bagus, provinsinya bagus, tapi implementasinya ke eksekusi di lapangan susah kan juga. Programnya juga tidak bisa maksimal gitu. Nah, sekarang kita ke kontestasinya ketum sekarang nih. Di Golkar Sumber Satu itu kalau kita lihat itu kan senior-senior juga ketemu lagi. Ini pengalaman 2014 kayak udah jauh kan. Mudah-mudahan kita duduk lagi kan. Ya, kalau kita lihat secara ini Pak Lirman Sohori juga maju di Golkar. Terus ada si incumbent Pak Darul Siska. Nah, ketum seberapa optimisnya nih untuk bisa memenangkan pertarungannya kembali? Tentu target kita tuh gak ganggu orang, Bang. Karena kita terbiasa ikut kompetisi ini kursi penuh, tentu kita mendapatkan kursi penuh. Kita nggak ganggu Pak Darul yang sudah incumbent, nggak ganggu Pak Alir yang sudah jadi anggota DPD RI. Kita concern aja yang mana bukan menjadi konstituen senior-senior kita, itu saja, Bang. Target kita bagaimana kursi penuh. Kursi penuh untuk Zigo ya pasti. Ya kan harus mempunyai target lebih juga, Pak. Karena ya baru mencoba masuk ke pemilu 24.000 nih. 24.000 kursi penuh. Ini udah 2 kali pemilu kursi penuh terus. Nah, ini mudah-mudahan di 2024 ini kita juga dapat kursi penuh. Itu dengan berbagai strategi dan komunikasi politik yang baik. Dan kita berpolitik itu tidak mau konflik. Nggak ada gunanya juga konflik. Kita ngabis-ngabisin energi juga. Banyak kok masyarakat di Sumatera Barat ini yang mana menjadi dapil 1 Sumatera Barat itu yang belum menentukan pilihan. Kita concern ke sana. Kalau ngambil dapur orang, istilahnya kalau kita orang Minang nih, kalau mangipeh sate kawan tuh ya berang kawan, tapi cindu awak sih dikacau kan. Yang punya kita aja diolah gitu ya. Walaupun kita nggak pernah ganggu, Bang, dalam politik kompetisi ini tuh akhirnya nanti kalau kita mempunyai nasib yang sama nanti kan juga satu kantor dan sama-sama juga memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera Barat. Makanya dari awal kita lakukan komunikasi yang baik. Dan alhamdulillah kita sama semua partai baik komunikasinya. Nggak hanya dengan walaupun satu beda partai, dengan beda partai tetap ya. Setiap kita turun ke lapangan, dari 11 kabupaten kota ini ketemu dengan kawan-kawan partai lain juga disambut baik. Karena kita nggak pernah, dan setiap kita turun ke lapangan ngajak caleg kabupaten, ngajakin caleg provinsi, nggak pernah yang kita doktrin atau kita ajak sampaikan bahwa ini itu nggak pernah. Semuanya kawan aja. Semuanya kawan bertarung lah ya. Kawan berkompetisi lah. Kalau nggak ada kawan kompetisi kan nggak mungkin. Ya, sendirian aja ngapain gitu ya. Oke Ketum, terima kasih. Mungkin ada nyampaikan closing statement barangkali. Nah, menurut kami pada kesempatan pemilu pada hari ini tentu harus kita manfaatkan dengan riang gembira. Dan yang terpenting bahwa bagaimana situasi politik kita di Sumatera Barat tetap mengedepankan pemilu berencana, dan jangan lupa pilih Zigo Rolanda nomor urut 2 dari Partai Golkar. Mantap. Nomor urut 2 berarti. Nomor urut 2. Oke, salamnya kayak gini. Oke Ketum, terima kasih waktunya Ketum. Sangat banyak pesan, terutama ini case-nya bagi anak muda yang sekarang lagi banyak terjun di pemilu sekarang 2024. Ketum Zigo Rolanda adalah salah satu bukti anak muda yang berhasil di karir politik dan yang berproses, mempunyai pengalaman. Prosesnya juga cukup heroik juga kan. Komplit prosesnya. Komplit, di kabupaten, di provinsi, dan di RI mudah-mudahan. Dan itu manajemen dirinya juga harus kuat ya kan. Umur 23 itu kan darah lagi. Pada hari ini juga, Bang. Umur masih 32, kita jadi ketua parlemen itu kan emosi menggebu-gebu, dan alhamdulillah kan stabil. Artinya manajemen diri juga harus
Kita harus Jangan. berjiwa besar dan tidak boleh ego. Ya, karena di dalam DPRD dan DPR itu nanti kan semuanya nggak anak buah kan, kolektif kolegial. Kolektif kolegial dan harus kompak gitu. Walaupun Kalau ada ada- misalnya di Sumatera Barat itu anggota DPR-nya 8 di Sumbar 1, 6 di Sumbar 2, berarti kan ada 14 orang. Kita 14 itu harus kompak bagaimana memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat ke depannya. Tidak boleh Nah, kita kalau gontok-gontokan. 14 ini akhirnya dinamikanya tinggi, pemerintahan sibuk ngurus politiknya Sibuk ngurus jadinya. politik. Jadi yang rugi itu kan rakyatnya. Bagaimana semangat ini yang kita ajak kepada senior-senior kita, kawan-kawan politisi yang lain, kita nggak boleh berantem. Berdebat boleh. Berdebat boleh, dan konstituen kita tuh sudah ada kok pasarnya masing-masing. Nggak perlu takut, nggak perlu ragu kalau bakal diambil. Gitu. Kalau kinerjanya ini baik, pasti akan dipilih Pasti kembali. hasilnya baik, tapi kalau ngerjainnya nggak baik, pasti ya nggak bakal terpilih. Yang pasti itu suatu kompetisi pasti ada kalah dan menang. Iya. Dan kita dalam pertandingan itu yang pertama tuh harus siap kalah dulu. Yang agak sulit di tempat kita ini kan, yang kalah susah menerima yang menang. Iya. Sebetulnya kan yang menang yang susah terima yang kalah. Iya. Ini yang kalah susah terima yang menang. Kalau yang menang itu 5 tahun ke depan akan dikejar-kejar terus. Ini rugi kalau misalnya udah menang, rugi kalau kita musuhin. Hmm. Salah satunya pada hari ini di Sumatera Barat nih, Pak Jokowi menang, kita musuhin Pak Jokowi, kan pembangunannya nggak dapat Sumatera Barat. Kan kita fair dan realistis aja, Bang. Iya. Karena terlalu keras juga. Boleh kita idealis itu harus berbanding lurus dengan realita. Ini kita idealis, sementara daerah kita nggak dibangun-bangun, nggak dapat pembangunan, nggak dapat ini. Ya, nggak apa-apa, nggak infrastruktur kan ya. Iya. Tapi giliran macet tetap teriak juga gitu. Iya, pada hari ini. Kan pada hari ini kayak jalan tol itu kan juga menjadi introspeksi kita bersama. Kita udah punya 4 km kan lumayan. 4 kilo, baru 4 kilo. Yang udah selesai betul gitu. Nah, itu. Yang lebihnya kan lagi proses. Oke Ketum, terima kasih waktunya. Next time kita akan ajak ngobrol-ngobrol lagi. Sukses perjuangannya. Mudah-mudahan yang terbaik Amin. dapat di pemilu 2024 ini. Amin. Terima kasih. Piala Bang Khalid. Jarumunya bertambah. Amin. Terima kasih telah diundang, Bang. Terima kasih sama-sama. Sampai ketemu lagi di Ruang Terang Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ketum.